dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini kita akan membahas sanksi yang bisa kita dapatkan kalau kita mengimpor barang bekas. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin sekarang jualan barang bekas atau mengimpor barang bekas atau usahanya itu bergerak di bidang barang bekas, mungkin teman-teman bisa perhatikan hal ini baik-baik. Dan ini sudah diberlakukan teman-teman, sudah ada tindakannya juga dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM dan penyedia platform belanja online alias marketplace itu sudah berdiskusi dan sepakat kalau akan menindak importir-importir yang menjual pakaian bekas. Dan sanksinya ini nggak main-main teman-teman. Sanksinya ini pidana kurungan selama 5 tahun dan atau denda sebesar 5 miliar. Wow, kita jualan baju bekas itu untungnya berapa kalau denda 5 miliar ya? Ya mampus. Dan aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Aturannya ada di pasal 47 ayat 1, ini akan aku bacakan. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Oke, itu bunyi dari pasal 47 ayat 1. Kemudian sanksinya ada di pasal 111. Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pada waktu kita berjualan di marketplace, misalnya di Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, Bukalapak, dimanapun marketplace, kita kan sudah menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, salah satu syarat dan ketentuan itu adalah tidak menjual barang yang dilarang oleh pemerintah. Ya, ada di setiap marketplace ada aturannya bahwa kita dilarang menjual barang yang melanggar hukum, yang melanggar hukum. Nah, kalau misalnya barang impor bekas ini melanggar hukum, artinya kita juga akan kena karena kita menjual barang yang melanggar hukum. Makanya Hanung Harimba, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, meminta pihak e-commerce itu bisa mensosialisasikan aturan ini kepada pedagang di platform mereka soal sanksi penjualan pakaian bekas impor. Namun memang fokusnya itu ke importirnya langsung, jadi mereka-mereka yang mengimpor. Jadi untuk para penjualnya yang mungkin UKM-UKM kecil yang mungkin nggak tahu apa-apa ya diingatkan aja kayak gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi berpotensi kan, kalau misalnya kita menjual barang yang dilarang itu memang berpotensi. Tapi untuk aturan ini itu sasarannya memang ke importirnya. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Indonesian E-Commerce Association atau IDEA Budi Primawan, setiap e-commerce punya aturan masing-masing terkait sanksi bagi penjual produk yang dilarang hukum, ya, atau yang melanggar hukum. Termasuk pakaian bekas impor itu juga melanggar hukum. Nah, sanksi tersebut biasanya hampir sama di antara satu e-commerce dan e-commerce lainnya biasanya. Dan para penjual biasanya itu kan mencentang syarat dan ketentuan. Seperti yang aku bilang tadi, maka penjual akan dikenakan sanksi. Jadi prinsipnya kalau penjual buka toko di Lazada, Shopee, Tokopedia, ya semuanya lah ya, itu mereka harus menjual produk-produk yang dilegalkan atau tidak dilarang oleh pemerintah atau tidak melanggar hukum. Dan untuk tahap awal itu e-commerce akan menurunkan atau take down link-link yang berisi penjualan pakaian bekas impor. Jadi mungkin sekarang e-commerce seperti e-commerce besar Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya itu sedang proses untuk take down link-link yang mengandung pakaian bekas impor. Jadi mungkin kalian bingung kan, loh kok linkku nggak ada gitu. Misalnya produkku kok nggak bisa di ini. Mungkin kalian termasuk dalam pakaian bekas impor mungkin ya. Jika penjual tersebut kembali memperdagangkan atau ngupload lagi pakaian bekas impor atau menjual lagi pakaian bekas impor, maka akan di blacklist sehingga tidak bisa lagi berjualan di e-commerce itu. Pakaian bekas itu biasanya thrifting itu loh guys. Jadi misalnya ada kalian jualan baju thrifting itu, dan nanti hukuman paling ringannya itu take down, sampai nanti yang paling parah adalah di blacklist sampai ke NIK-nya. Wow, sampai ke NIK-nya. Jadi biasanya kan
kita ya beberapa e-commerce, mungkin semua ada e-commerce mewajibkan kita untuk memasukkan NIK atau foto KTP gini. Nah, kalau misalnya kita di blacklist, ya kita nggak bisa dijualan di e-commerce itu. Wah, bahaya nih. Dan katanya Presiden Joko Widodo juga akan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting karena mengganggu industri tekstil dalam negeri. Oh guys, itu tadi beberapa info tentang sanksi bagi penjual pakaian bekas impor atau thrifting yang dendanya 5 tahun atau 5 miliar. Wow. Jadi semoga membantu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.